Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brandi. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas 10 anime yang bakal keluar di 2021. Oke, kita langsung masuk aja ke peringkat ke-10. Ada Saint, Coco, dan si Volleyball. Jadi ini tuh hampir kayak Haikyuu, tapi nggak hampir sih ya, karena beda produksi juga. Jadi buat kalian yang suka anime bergenre olahraga ini wajib kalian nonton. Selain jadi pengganti Haikyuu, ini juga diproduksi sama David Production. Jadi David Production itu yang megang animenya Eren no Shubutai, kalian tahu kan? Terus Jojo juga ada yang pegang, jadi nggak usah ragu lagi, animasi udah pasti bagus. Cuman gue nggak tahu dia bisa saingin Haikyuu atau enggak kualitasnya, karena Haikyuu gila banget sih itu. Oke, kita masuk ke peringkat ke-9, ada Horimiya. Jadi Horimiya ini menceritakan tentang romansa tapi bergenre school life juga. Si Kyoko Hori, cewek yang alim, dan dia ketemu sama satu cowok yang dibilangnya pecundang di kelasnya. Jadi mereka berdua tuh satu teman kelas. Si Izumi Miyamura ini tiba-tiba muncul di depan rumahnya si Kyoko Hori ini. Dan sementara si Miyamura ini cowok yang agak semerawut gitulah ya. Jadi dia tinggi kan di mana-mana gitu, terus tatoan juga. Terus ketemunya sama si Hori, dan ini kayak kepribadiannya tuh yang beda jauh gitu. Dan dari sini cerita romansnya dimulai. Jadi ketemu cowok yang agak nggak alim, yang ceweknya alim. Kita masuk ke peringkat ke-8, ada Hataraku Saibou. Jadi ini tuh anime yang mengedukasi, sebenarnya udah lama sih ya. Jadi ini masuknya season 2-nya. Anime yang mempelajari tentang sistem biologis dalam tubuh kita. Jadi di sini kita nonton sambil belajar juga, kayak fungsi sel darah merah, sel darah putih, segala macem. Tapi anime ini bakal keluar 2 versi. Jadi ada yang biasa, Hataraku Saibou yang biasa, season 2-nya, dan ada yang versi black-nya. Jadi yang black-nya itu selain main karakternya berubah, nggak main karakternya aja sih. Jadi yang sel darah merahnya kan biasanya cewek ya, sekarang jadi cowok. Yang putihnya kebalikan juga. Dan bedanya yang black itu dia ngebahas efek-efek dari penyakit, kayak misalnya kurang tidur, stres, terus kebanyakan minum, ngerokok, segala macam, itu di bagian blacknya gitu. Dan di versi black bakal banyak scene fightingnya dibanding versi yang biasanya aja sih. Oh ya, buat season 2 lanjutannya itu dipegang sama David Production, dan untuk yang versi blacknya itu dipegang sama Liden Films. Jadi beda studio ya. Jadi ada yang David Production sama Liden Films. Oke, masuk ke peringkat ke-7, ada Yuru-Camp. Jadi tahun ini Yuru-Camp ngeluarin season keduanya. Anime ini bergenre kayak slice of life, terus persahabatan juga. Jadi buat kalian yang suka filmnya santai, tenang, damai, ini wajib kalian tonton sih. Jadi ini cerita sekumpulan cewek-cewek yang suka pergi ke lereng gunung gitu, kaki gunung ya. Jadi dia suka ngumpul, terus bikin tenda, terus cerita-cerita bareng, bikin camping di situ. Dan ini asik banget sih. Terus ditambah lagi musiknya tuh yang adem banget. Lanjut ke peringkat ke-6, ada Dr. Stone, Stone Wars. Jadi ini sesi kedua dari Dr. Stone. Dan untuk studionya masih sama TMS Entertainment yang pegang. Dr. Stone itu anime yang hampir mirip kayak Hataraku Saibou. Jadi selain ngasih kalian hiburan, anime ini bakal ngedukasi kalian. Cuman bedanya Dr. Stone itu dia ngedukasinya lewat ilmu kimia. Lanjut ke peringkat ke-5, ada Wonder Egg Priority. Jadi anime ini digarap sama studio Cloverworks juga. Dan anime ini menceritakan tentang seorang anak remaja, cewek, Ayo Oto namanya. Dia umur 14 tahun, dan dia pas pulang jalan itu malam-malam, dia kayak dengar suara misterius yang memandu dia buat nemuin satu jalan. Terus dia ketemu satu telur. Telurnya itu ada nomor serinya gitu. Terus dia kayak disuruh tentuin masa depannya lewat telur itu. Jadi nggak tahu nih kapan telurnya bakal dipecahin sama dia. Jadi ini wajib kalian nonton sih, karena ini agak sedikit misterius dan kayak teka-teki gitu kali mungkin ya animenya. Oke, masuk ke peringkat ke-4, ada SK Infinity. Jadi SK Infinity ini dipegang sama Studio Bones. Kalau yang belum tahu, Studio Bones itu yang bikin Boku no Hero. Jadi grafik sama animasi udah gak lari lah. Jadi anime ini menceritakan tentang seorang karakter utama yang bernama Rek. Rek ini tergila-gila sama olahraga skateboard gitu, dan dia masuk ke dalam salah satu olahraga ekstrim ini. Jadi kenapa gue bilang ekstrim? Jadi Rek ini main skateboard, tapi areanya itu di pertambangan yang udah liar, nggak keurus begitu. Dan kalian tahu kalau misalkan yang kompetisi begini orang-orangnya kayak gimana kan. Terus dia nggak bawa temennya juga, namanya Lengga. Dan Lengga ini murid pindahan sebelumnya dari luar negeri yang pindah ke Jepang. Jadi dia pulang kampung ke Jepang, dan Lengga ini yang nggak bisa skateboard apa-apa gitu. Terus diajarin sama Reki, dan nanti bakal dibawa masuk ke dalam area liar itu sih. Ini serunya, jadi kayak bakal ada tantangan-tantangan tersendiri sih. Ini wajib kalian tonton yang suka sama olahraga liar gitu. Ini semacam apa ya?
Air Gear. Kalau bedanya Air Gear itu kan dia pakai sepatu roda, dan bedanya ini SK Infinity dia pakai skateboard gitu. Oke, masuk ke peringkat ketiga besar ada Nanatsu no Taizai. Jadi di tahun ini dia keluarin season keempatnya dan dipegang lagi sama Studio Den yang sebelumnya megang season ketiga. Yang rame di ngomongin kalau animasinya dibanding-bandingin sama A1 Picture, gue nggak berani expect tinggi-tinggi sih, karena sebelumnya kan ya kalian tahu ya kayak gimana animasinya, dan sesi pertama sama keduanya itu kan jadi pembanding yang kuat banget ya, yang dipegang sama A1 Picture. Tapi di season keempat ini gue ngeliat trailernya kayak ada perubahan yang signifikan banget sih dari Studio Den ini. Semoga nanti hasil per tiap episodenya nggak mengecewakan sama penontonnya, itu aja sih. Kalau dari sisi story masih tetap mantep lah ya, Suzuki Nakawa mah udah mantep lah. Kita masuk ke peringkat kedua, ada ReZero. Jadi ReZero ini yang sebelumnya ditunda di bulan Oktober dan keluarnya di bulan Januari ini. Sebenarnya ini pengen gue masukin peringkat pertama, tapi di peringkat pertama ada yang lebih greget lagi gitu. Jadi terpaksa ReZero ini gue masukin ke peringkat kedua. Oh ya, ReZero ini masih dipegang sama studio yang sama, White Fox juga. Jadi masih aman. Jadi masih bisa dirasain lah ya hype-hype part pertamanya di part kedua yang sekarang. Dan di peringkat pertama ada Yakusoku no Neverland. Ini yang ditunda juga bulan Oktober dan akhirnya masuk di bulan Januari 2021 ini bakal keluar. Masih dipegang sama studio yang sama juga, Cloverworks. Dan Cloverworks ini megang Horimiya juga. Terus Wonder Egg Priority dia juga yang pegang. Jadi ada 3 project dari Cloverworks di tahun ini. Dan ini alasannya kenapa Yakusoku no Neverland gue tempatin di ranking pertama. Di samping animasi yang bagus, story-nya yang nggak bisa diprediksi. Wah, ini parah sih, udah epic banget. Jadi story ini lanjutan dari season pertamanya. Buat yang belum pernah nonton, kalian harus nonton banget. Ini wajib ditonton, soalnya bagus banget. Gue pengen sedikit kasih ringkasan cerita, cuman nanti takutnya jadi kayak spoiler di season 1. Jadi buat yang belum nonton, kalian wajib nonton. Jadi gimana ya, ini bagus banget sih, seriusan. Ya sebagus itu karena apa gue taruh di ranking pertama, jadi wajib kalian nonton sih, itu aja. Oke, paling gitu aja 10 ranking yang wajib kalian nonton di tahun 2021 bulan Januari. Dari 10 list anime yang gue kasih ke kalian, jadi sebenarnya masih ada beberapa anime yang bakal keluar lagi di bulan Januari, Februari, sama Maret. Cuman gue mau masukin aja, jadi kalau misalnya gue masukin semua bukan top 10 anime gitu namanya. Ya udah, paling kita sampai sini dulu aja video kita kali ini. Jadi kalian tungguin aja di bulan depan, nanti gue bakal list 10 anime lagi yang wajib kalian nonton di video selanjutnya. Jadi makasih banyak buat semua kalian nonton. Bye bye.